Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya. Masih dalam program yang mengajak kita untuk selalu menambah wawasan keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan meningkatnya keimanan kita, menjadikan diri kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, insya Allah tema kita pada episode kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Dan Alhamdulillah tadi di awal kita sudah sama-sama bersolawat yang dipandu oleh tim Nasyid Zufairah, pimpinan Bunda Mugi Zainal. Masya Allah, Alhamdulillah tadi sangat menyentuh sekali. Terima kasih tim Nasyid Zufairah. Semoga dengan solawat yang dibacakan menambah keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Alhamdulillah kali ini juga kita ditemani oleh jamaah dari Majelis Ta'lim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro, pimpinan Ustazah Santi Kusrini. Assalamualaikum Ibu. Minum es tebu bareng anak kembar. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua ya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersama kita juga sudah ada Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Sehat Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kegiatan Ustadz? Alhamdulillah lancar. Masya Allah. Ya Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita sebetulnya. Apalagi nanti tema hari ini luar biasa ya. Luar biasa. Ustadz, insya Allah tema kali ini kita akan sama-sama membahas prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Ya. Sebenarnya tema ini sudah banyak tentunya Ustaz ya, di Al-Quran dijelaskan Ustaz ya. Kira-kira gimana Ustaz? Betul. Kalau kita lihat hukum-hukum sekarang ini kan terkait dengan kemajuan teknologi ya. Ada yang masih dalam metode klasik berbisnisnya gitu ya. Apalagi sekarang sudah digital kan begitu ya, tentang bagaimana hukumnya dan dasar-dasar atau dalil Qur'annya perlu kita bahas lebih dalam lagi. Betul, seperti yang dengan narasumber kita nanti insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik Ustadz, insya Allah Ustadz Mahfuzul Khuluq ini nanti akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentunya sesuai dengan tema kita, yaitu prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Baik, dan insya Allah para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tema yang sangat menarik ini akan kita kupas dan kita gali lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang sangat kompeten tentunya. Beliau merupakan Direktur Majelis Hukama Muslim Cabang Indonesia. Beliau juga merupakan Direktur Pusat Studi Al-Quran. Dan juga beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Langsung saja kita sambut narasumber kita, guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya silakan duduk Ustaz. Baik. Silakan. Ya, fadhal Ustaz. Baik Ustaz, ini tema pada episode kali ini sangat menarik Ustaz. Kita akan sama-sama membahas terkait prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Nah, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Ustadz ya,
banyak orang yang berbisnis tetapi menyampingkan makna etika atau hal-hal yang menjadi prinsip dalam Islam, Ustaz. Sehingga mungkin kita ada yang kita sering mendengar ya istilah membeli kucing dalam karung, ya Bu ya. Transaksi yang tidak transparan gitu ya. Tentu ini kan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, misalkan ibu-ibu membeli panci, yang datang tutupnya doang gitu ya. Membeli jilbab warna merah marun, taunya yang datang hijau polkadot misalkan ya. Nah, ini bagaimana Ustaz terkait hal ini Ustaz? Silakan Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ibu-ibu sekalian, ini tema yang sangat menarik sekali ya, karena berbisnis atau transaksi jual beli itu hampir tidak bisa lepas dari kehidupan kita ini. Dan dalam proses jual beli itu ada yang terkait dengan harta. Islam itu memberikan perhatian yang sangat tinggi sekali terkait dengan harta ini, karena harta merupakan, walaupun dia bukan segalanya, tapi dia sangat penting kedudukannya dalam kehidupan ini, sehingga salah satu tujuan agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk memberikan perlindungan terkait dengan harta ini. Kita kenal ada yang namanya maqasidus syariah. 5 hal pokok yang dilindungi oleh agama, dan untuk itu agama datang. Terkait dengan jiwa manusia, terkait dengan harta, terkait dengan anak keturunan, terkait dengan kehormatan. Itu ada 5 hal pokok yang sangat dijaga di dalam Islam. Oleh karenanya Al-Quran, Al-Hadis memberikan panduan bagaimana kita menggunakan harta dalam praktik jual beli maupun transaksi lainnya. Nah, inilah yang saya kira nanti kita akan bahas bersama ya. Dan nanti ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sangat relevan yang kita temukan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu memang bukan buku tentang ekonomi dan lain sebagainya ya, tapi di dalamnya banyak panduan terkait dengan itu. Ini salah satunya bisa kita temukan dalam surah Al-Baqarah. Ini dalam satu ayat yang sangat panjang sekali. Kita dengarkan ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Silakan Ustaz. Baik, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan bagimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Untuk pembahasan ayat ini tahan dulu Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Ustadz, insya Allah kita lanjutkan lagi Ustadz. Pembahasan tadi sudah sempat dibacakan ayatnya terkait tema prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Silakan Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya, tadi sudah kita dengarkan ayat yang cukup panjang Bu ya. Dan ini memang ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kalau kita buka mushaf Al-Quran itu 1 halaman penuh. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya mencatat dalam transaksi keuangan. Termasuk jual beli, termasuk hutang piutang. Karena seperti saya katakan tadi bahwa terkait dengan harta, Islam memberikan perlindungan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, jangan sampai transaksi keuangan itu mengandung kecurangan, tipu menipu dan lain sebagainya.
Jadi Islam memberikan panduan, nilai-nilai etika, prinsip etika. Jadi kalau dalam bahasa modern sekarang ini, ayat tadi bisa kita maknai tentang pentingnya transparansi, pentingnya akuntabilitas. Nah, ini dalam jual beli tentu bukan hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, kepada pelaku usaha, kepada yang berbisnis, bukan hanya itu. Tapi juga memberikan perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya dalam transaksi jual beli atau utang piutang, di belakang hari terjadi masalah, ada catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada dalam surat Madaniyah, surat yang turun pada periode Madinah, di mana kita tahu setelah 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun dakwah di Madinah, masalah akidah itu sudah stabil. Masalah peribadatan itu sudah stabil, syariat-syariatnya. Nah, dalam masalah muamalat ini juga tidak kalah pentingnya. Karena muamalat itu adalah bagian dari agama kita yang mengatur hubungan antar sesama. Jadi jangan sampai hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan antar sesama manusia tidak bagus. Maka kemudian Islam memberikan perlindungan dengan menetapkan beberapa prinsip ketika kita melakukan transaksi jual beli. Dalam ayat tadi itu ditekankan ya, pentingnya catat mencatat. Bahkan pencatatan itu harus disaksikan. Harus ada saksinya. Kalau sekarang itu mungkin yang menjalankan fungsi pencatatan ini mungkin notaris ya. Itu harus ada saksi. Mengapa perlu itu? Pada akhir ayat itu dijelaskan. Untuk lebih menjaga keadilan. Untuk lebih menegakkan hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Dan jangan sampai ada keraguan. Nah sekarang ini dalam transaksi jual beli atau bisnis modern, ini kan penting ya, bisa menambah kepercayaan orang ya. Terutama dalam jual beli secara online ya. Sekarang kan sudah mulai misalnya setiap transaksi saja walaupun kecuali mungkin kalau tunai ya. Kalau tunai orangnya berhadap-hadapan itu mungkin tidak perlu dicatat. Dia langsung. Walaupun demikian misalnya dalam transaksi jual beli online kita temukan banyak misalnya yang mengirimkan bukti pembelian misalnya ya. Bahkan bagian dari transaksi itu juga dicatat. Berapa harus yang dibayarkan, ongkos kirimnya berapa, gratiskah atau ada potongankah. Itu bagian dari transparansi. Pencatatan-pencatatan itu penting. Apalagi kalau sekarang ini ya kita lihat ada penerapan standar-standar ISO misalnya ya. Ini penting juga pencatatan itu untuk bukti audit nanti. Ketika diaudit, diperiksa, ada catatannya gitu ya. Jadi memang ini untuk menambah kepercayaan publik, kepercayaan konsumen, selain memberikan perlindungan hukum juga kepada pelaku-pelaku usaha itu. Jadi ini sangat diperhatikan betul dalam Islam. Jangan sampai ada orang yang dirugikan, ada orang yang dicurangi. Karena Islam itu menekankan jangan sampai kita memakan harta dari sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak jelas. Gitu ya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, insya Allah agar semakin dalam lagi kajian kita dan semakin luas lagi wawasan kita akan hadirkan kembali narasumber berikutnya, yaitu beliau adalah pakar ekonomi Islam dan Ketua Bidang Zakat STF di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja kita sambut guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Zain MA. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Masya Allah, sehat Ustaz ya. Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Ya, Ustaz Zain. Insya Allah. Sehat Ustaz ya? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Tadi Ustaz Mukhlis sudah memaparkan salah satu poin yang bisa kita tangkap adalah dalam prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam ini tentunya kita harus memperhatikan ya jangan sampai ketika ada transaksi gitu ya itu tidak transparan, ada yang merasa ditipu, dirugikan dan seterusnya. Menurut pandangan Ustaz seperti apa Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Izin Ustaz Mukhlis, Ustaz Fauzan, Ustaz Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ternyata
Tadi sama-sama telah kita simak penjelasan dari guru kita, Ustaz Nukhlis. Bisnis Islam itu luar biasa. Bahkan saking hebatnya bisnis, dalam Al-Quran pun ada redaksi beraneka ragam. Dalam Al-Quran ada redaksi al-bai' wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi redaksi bisnis itu bisa jual beli al-bai'. Yang boleh jual beli, yang tidak boleh adalah haram. Bahkan dalam Al-Quran pun yang tadi yang telah dibacakan oleh guru kita Ustaz Mahfud, itu dalam surah Al-Baqarah menggunakan redaksi tadayantum. Itu juga bisa menggunakan redaksi hutang piutang bisnis. Bisa juga tijarah dan lain sebagainya. Ala kulli hal bicara tentang bisnis, Nabi pun seorang pebisnismen. Atau di dalam bukunya Profesor Abdullah Rahman, Muhammad as Trader. Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, bisnismen. Kalau bahasa sekarang wirausahawan. Yang sangat luar biasa Nabi SAW kalau dihitung antara waktu berdakwah sama berbisnis ternyata kira-kira lamaan mana nih bunda-bunda? Ini bunda dari mana ini? Dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Az-Zahra. Az-Zahra ya. Sehat semuanya bunda? Alhamdulillah sehat ya. Nah ternyata lamaan mana berdakwah atau berbisnis Nabi kira-kira? Berbisnis. Nabi berbisnis kurang lebih 25 tahun. Karena 12 tahun sampai usia 37 tahun Nabi berbisnis. 37 tahun sampai 40 tahun Nabi berkontemplasi di Gua Hiro. Kemudian 40 sampai 63 tahun Nabi berdakwah. Jadi lamaan Nabi berbisnis dibanding adalah berdakwah. Nah bisnis tadi disampaikan. Kalau kita mau beli makanan, kalau punya uang boleh cash. Ya kan? Kalau nggak punya uang cash berarti apa? Kredit. Kalau nggak punya uang kredit, pakai apa kira-kira? Gadai. Maka ayat yang disebutkan tadi, diantaranya tadi menggunakan redaksi tadayantum. Ya kan? Nah kemudian ada redaksi kalau kita dalam bepergian jauh, bayar cash nggak bisa, kontan apa kredit nggak bisa. Kalau kita bayar cash, beli motor bunyinya lain bunda. Bunyinya cash. Itu bunyinya gitu tuh. Ya gitu. Iya. Tapi kalau kredit bunyinya dit. Nah, ternyata dalam Islam boleh cash boleh, kredit boleh. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau ngutang, nggak percaya nih orang yang mau ngasih utang ke kita, maka solusi dalam Islam yaitu bisnisnya dengan bergadai. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanum maqbudo. Rihan itu artinya dengan model digadaikan. Nah ini model dalam bisnis Islam. Nah bisnis dalam Islam tadi disebutkan oleh guru kita Ustaz Nukhlis bahwa bisnis dulu bisa ada yang tradisional, bisa dengan menggunakan yang modern, kontemporer, yaitu dengan online. Ini kebanyakan kayaknya pada suami bunda-bunda pada curhat nih. Perasaan baru kemarin bayar COD, kok udah datang lagi 2 hari lagi, ya kan? Berarti bisnisnya udah online, belanja juga online. Dulu tidak ada istilah pasar modal syariah. Ini kan bisnis online, bisnis atau modern, ya kan? Kontemporer. Nah ada kaidah fikih yang menyatakan kalau dalam bisnis pada prinsipnya semua boleh. Al aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya dalam muamalah itu boleh. Illa ayyadul dalil ala tahrimnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ketika Nabi menjadi pemimpin negara di Madinah, ternyata Nabi tidak melarang praktek jual beli. Yang Nabi larang adalah praktek yaitu riba. Maka turunlah ayat diantaranya wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini yang sangat penting. Jadi pada prinsipnya jual beli itu sangat luar biasa. Dengan kita jual beli yang tadi menggunakan redaksi dalam bahasa Arab bai'un. Baik kalau dalam bahasa Inggris tulisannya bui ya kan. Tapi bacanya apa bunda? Baik. Nah, kan baik artinya beli ya kan. Nah ini yang memiliki peran ternyata banyak juga. Pengaruh transliterasi dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, itu dalam tradisi, itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya gula apa bunda? Sugar. Ternyata kalau dalam bahasa Arabnya sukar ya kan. Begitu kira-kira Ustaz Fauzan. Baik Ustaz, terima kasih. Tahan dulu Ustaz ya. Nanti Siap. kita akan lanjutkan lagi. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia menemani kami di Serambi Islami. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Ustaz Zain, ya tadi sudah disampaikan tentang bagaimana bisnisnya Rasulullah ya. Rasulullah juga berbisnis gitu ya Ustaz ya. Nah tapi ada pertanyaan nih Ustaz. Kalau misalkan kita berbisnis, tetapi kita mengambil untungnya terlalu besar, Ustaz. Nah, itu kira-kira dalam pandangan Islam seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz izin, Kiai Mukhlis, Ustaz Mahfud, bunda-bunda semua sehat ya. Nah, bicara tentang untung dalam Islam itu ternyata tidak diatur. Maka suatu ketika Nabi ditanya dalam Kitabul Amwal karya Abu Baid, ternyata dikutip tuh. Nabi menyatakan, Wallahul musta'ar, Allah yang menentukan harga. Artinya dalam Islam masalah harga, masalah untung gitu kan, itu sesuai dengan mekanisme harga pasar. Artinya umpamanya Ustadz Fauzan menjual voucher 50.000 biasanya paling mahal berapa nih bunda-bunda? Di pasaran berapa? 55.000 paling mahal, 53.000, 52.000. Sekarang pertanyaannya, kalau Ustadz Fauzan jual yang awalnya vouchernya 50.000 dijual 150.000, ada yang beli nggak? Ya kan? Ya ada ditimpukan. Artinya ternyata harus sesuai dengan mekanisme pasar. Syaratnya tidak boleh ada yang nimbun dalam Islam gitu. Makanya di zaman Nabi ada lembaga hisbah. Lembaga hisbah itu yang menentukan, mengecek pasar. Ada penimbunan enggak? Jangankan penimbunan masalah barang, penimbunan harta emas aja sama perak. Di dalam Al-Quran turunlah surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yakniduna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, termasuk dalam Islam. Ternyata kalau sudah terjadi penimbunan, maka yang terjadi apa? Kelangkaan barang. Kalau kelangkaan barang yang terjadi apa bunda-bunda? Harga naik. Kalau harga naik terjadi repot. Makanya mudah-mudahan kalau kita rata-rata umat Islam, ini orang Indonesia lah yang umumnya. Ini kalau pengen nyari untung pengen yang besar, Ustaz Fauzan. Bukan nyari yang kecil. Kalau pengennya untung besar, akhirnya yang beli banyak apa sedikit? Sedikit. Akhirnya untungnya nggak banyak. Akhirnya dalam menabuh gendangnya beda. Tak untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung. Karena kenapa? Jualannya nggak untung. Tapi kalau dia sesuai dengan mekanisme pasar, harganya tadi untung sedikit, 1.500 atau 2.000 sesuai harga pasaran, maka tabuhan gendangnya beda. Tung untung, ya kan? Nah itu dia. Jadi beruntung. Makanya disebutkan mereka dikategorikan adalah al-muflihun, orang yang sukses. Nah orang yang sukses diantaranya dalam berbisnis harus beretika, berakhlak. Sampai gendangnya aja itu beda Bu ya. Untung itu ketahuan. Tapi ibu-ibu juga kalau belanja nawarnya juga terlalu parah. Nanti gendangnya juga bunyinya lain Bu. Untung dikit, untung dikit, untung dikit. Ya baik, kita beralih ke Ustadz Mukhlis. Ustadz, tadi Ustadz Zain sudah menjelaskan tentang bagaimana ya terkait keuntungan ya. Tadi dalam yang tentunya masih berkaitan dengan tema kita. Nah yang menjadi pertanyaan Ustadz, apa sebenarnya dampak bagi seseorang pembisnis yang tidak menggunakan prinsip etika dalam Islam ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Prinsip etika itu harus ditegakkan. Tadi kita sudah bicara soal transparansi, soal akuntabilitas, dan tentu ada prinsip-prinsip yang lainnya. Antara lain tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada unsur menimbun tadi monopoli. Itu dalam Islam sangat ditegakkan ya. Sebab kalau prinsip etika ini tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah tentu merugikan pihak-pihak yang terlibat. Merugikan. Kemudian bagi pelaku usahanya pun nanti akan kepercayaan publik itu akan turun. Biasa kalau ambil untungnya terlalu banyak paling sekali itu aja. Besok sudah tinggalin orang. Jadi tidak mendapatkan kepercayaan publik. Ya, kemudian tentu saja karena ada unsur, kalau ada unsur menipu, kalau ada unsur kecurangan, ya, ini juga akan merugikan pihak-pihak lain ya, dan berakibat nanti apa yang diperoleh dari hasil usahanya itu adalah sesuatu yang
haram atau paling tidak syubhat ya. Maka disinilah pentingnya Islam menetapkan prinsip-prinsip etika ya. Tadi kita sudah bicara akuntabilitas, transparansi. Nah ini ada satu ayat lagi yang saya kira sangat relevan yang perlu kita cermati bersama ya. Di mana Al-Quran menekankan jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada tipu menipu ya. Ini dalam surat yang saya kira sangat populer sekali karena dari judulnya saja itu sudah mencerminkan betapa Al-Quran itu mengecam keras sikap orang yang curang. Itu ada surah yang namanya Al-Mutaffifin. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Ustaz Mahfuz Al-Khuluqi. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ya. Ini 3 ayat pertama dari surah Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin itu turun pada periode Mekah, Bu. Pada masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW. Yang kita tahu biasanya surah-surah atau ayat-ayat Makkiyah itu fokusnya pada pemantapan akidah. Baik terkait dengan keesaan Allah, kekuasaannya, maupun terkait dengan hari kiamat, risalah, kenabian, wahyu dan lain sebagainya. Ibadah itu belum. Pada periode Makkah. Sholat pun baru pada tahun ke-10. Tapi terkait dengan muamalah, dari sejak periode Makkah ini sudah ditekankan. Karena begitu pentingnya perlindungan terkait dengan harta ini. Ditambah karena memang Makkah itu adalah kota niaga, kota perdagangan. Karena dia adalah sentral, pusat peribadahan sekaligus juga pusat peradaban. Perniagaan itu sudah ada, orang haji dulu bawa barang sebagai bekal itu. Maka ini penting sekali ditegaskan. Bahkan kalau kita lihat sejarah nabi-nabi, sejak masa Nabi Syuaib itu salah satu dakwahnya adalah memerangi kecurangan dalam bisnis. Jangan sampai ada timbangan, takaran yang dikurangi. Kalau untuk orang lain. Kalau untuk dia mintanya dilebihin. Ini artinya apa? Islam itu menjaga antara hak dan kewajiban. Berikan hak orang sepenuhnya. Jangan curangi. Kalau Anda punya kewajiban pun begitu. Maka ayat ini sebenarnya bukan hanya relevan dalam konteks bisnis, dalam konteks jual beli, dalam konteks takaran, timbangan, ukuran, bukan. Tapi terkait dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Jangan sampai mengurangi hak orang lain. Kalau kita punya kewajiban, jangan kurangi kewajiban kita. Punya waktu bekerja 1 hari 8 jam. Jangan curangi. Bolos, hanya ada jam 7, jam 8, sisanya kosong, nanti ada lagi jam 4 misalnya. Itu mutaffifin. Ketika kita tidak memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain dan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya. Artinya ada yang kita kurangi hak orang, ada kewajiban yang kita kurang. Itu mutaffifin. Termasuk dalam sholat. Berlaku mutaffifin. Kadang-kadang karena ini hak Allah, udah nanti-nanti sajalah. Tidak kita penuhi sesuai kewajiban kita. Itu bisa masuk mutaffifin juga. Ya. Saya kira itu prinsip yang tidak kalah pentingnya, yaitu jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai merugikan orang lain,
melanggar hak-hak dan tidak memenuhi kewajiban yang harus kita tunaikan ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan jangan sampai ada kecurangan atau hak yang dikurangi. Tadi disinggung juga soal sholat. Jadi ketika sholat itu jangan kita sampai terburu-buru akhirnya bacanya disingkat-singkat. Subhan Rabbil Azimi baca sub. Wah itu jangan sampai Bu ya. Jadi intinya bagaimana kita memperhatikan jangan sampai ada hak-hak yang dikurangi. Baik, untuk itu kita akan bahas lebih lanjut. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia menemani kami di Serambi Islami. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu tentang prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Kita beralih ke Ustadz Zain nih. Ustadz, terkait dengan berbisnis dalam Islam ini, bagi orang pembisnis mungkin ada yang nggak memperhatikan terkait penghasilannya. Itu apakah penghasilannya itu ada kewajiban zakat yang dikeluarkan atau bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, ya izin Ustadz Mukhlis, saya kan ternyata Nabi SAW mencontohkan bahkan menyuruh kita dalam berbisnis yang pertama tadi harus yang baik. Bukan hanya baik, tapi jangan nipu. Kata Nabi SAW, man ghassana walaysa minna. Orang yang nipu, ngapusi bukan termasuk golongan kami. Nah ternyata bukan hanya tadi wailul mutaffifin juga. Jangan sampai berlaku curang dalam timbangan. Tapi kalau saat kita punya harta, jangan lupa saat harta kita cukup nisab, cukup haul wajib zakat. Nah ini yang nanti dalam Al-Quran disebutkan dalam surah 9. Surah At-Taubah itu ternyata kita suruh ngeluarin zakat. Di antaranya apa? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ternyata dengan kita bayar zakat, ternyata harta kita jadi bersih, jiwa kita menjadi suci. Begitu, itulah yang memperoleh ketenangan, ketentraman. Karena kenapa? Dengan bisnis luar biasa. Karena oleh karena kata Nabi SAW, kalau orang udah dia bisnisnya baik, dengan cara, dengan jujur, prinsip yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Mukhlis itu tentang akuntabilitas, transparansi, tidak menipu, maka akan bersama dengan para nabi dan para siddiqin. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-tajiru saduqul amin man nabiyyin wa siddiqin. Orang yang berbisnis dengan cara yang jujur, dengan cara yang terpercaya, maka dia akan bersama para nabi dan para siddiqin. Nah, oleh karenanya ketika kita bicara tentang bisnis ini sangat luar biasa. Kalau kita bisnis dengan adab, dengan etika, maka yang muncul adalah orang bersimpati, menjadi pelanggan yang setia. Bukankah dalam surah 17 ayat 7 disebutkan in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik pada prinsipnya buat siapa? Buat diri kamu sekalian. Kalau kamu berbuat buruk juga sama, buat diri kamu sekalian. Sekarang saya bertanya nih bunda-bunda yang hadir di studio ya. Kira-kira kalau ada penjual yang baik, harganya baik, kualitasnya baik, ramah, ngasih bonus lagi THR ya kan. Ngasih THR-nya kena 5 biji gitu ya. Nah kira-kira mau belanja lagi nggak itu kira-kira? Wah itu kan, itu gara-gara apa? Karena penjual berbuat baik terhadap yang lainnya. Begitu kira-kira Ustadz Fauzan. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi intinya kita berbisnis juga harus memperhatikan ketika kita mendapatkan penghasilan ada zakat juga yang dikeluarkan. Ya, baik. Itu yang harus menjadi kewajiban kita yang harus kita lakukan. Baik, kita beralih lagi ke Ustadz Mukhlis nih Ustadz. Ustadz terkait etika berbisnis dalam Islam ini sebenarnya yang menjadi prinsip dan karakter mungkin ya yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis yang menjadi poin utama itu apa Ustadz? Yang paling betul-betul ini loh karakter mungkin juga bisa dikaitkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Silakan Ustadz. Menyambung apa yang dijelaskan oleh Ustadz Zain tadi ya, bahwa salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis ya, atau siapapun yang menjalankan transaksi jual beli dan lain sebagainya itu adalah kejujuran. Jadi tadi dikutipkan satu hadis at-tajir as-saduq al-amin, itu menekankan prinsip kejujuran. Dan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dikatakan di dalam kehidupannya itu lama sekali berbisnis, beliau itu kan salah satu sifatnya apa? Al-Amin, orang yang jujur. Jadi kejujuran itu adalah modal utama dalam kita bermuamalah. Bukan hanya dalam jual beli, dalam hanya berbisnis. Dalam kehidupan semua. Kejujuran itu sangat penting sekali ya. Maka kalau kita lihat dalam transaksi bisnis modern sekarang ini ya. Dalam platform e-commerce misalnya ya. Itu gampang sekali orang melakukan kecurangan ya. Seperti mutaffifin tadi itu ya. Misalnya deskripsinya yang tidak jelas ya. Antara yang gambar yang ditayangkan, deskripsi dengan barang yang dikirim ternyata berbeda. Kadang-kadang dilebih-lebihkan. Kalau dulu mungkin ya pakai timbangan di pasar itu. Kalau sekarang mungkin dilebih-lebihkan apa namanya reviewnya. Ya, itu termasuk mutaffifin dalam praktek-praktek jual beli modern. Yang juga harus kita waspadai atau yang harus diwaspadai oleh pelaku usaha. Ya. Intinya adalah tegakkan kejujuran. Insya Allah kalau bisnis kita dijalankan dengan prinsip kejujuran akan melahirkan keberkahan. Karena kejujuran itu berangkat dari keikhlasan. Orang yang jujur itu dia bukan hanya menjalankan bisnis begitu saja, tapi ada rasa tanggung jawab dia. Tanggung jawab bahwa barang yang dijual itu bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain, ya. Bisa membantu, memudahkan. Harus ada nilai plus itu. Kalau tidak, ya dia hanya dapat itu saja. Uang, keuntungan yang habis begitu saja. Tapi kalau jual beli atau bisnis itu ditegakkan dengan prinsip kejujuran, dia akan melahirkan keberkahan. Keberkahan itu adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Artinya dia akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau dari keuntungannya itu dia zakatkan. Betul. Hartanya akan semakin bertambah. Az-zakat itu adalah an-nama wal barakah. Tumbuh, kembang dan berkah. Bukan hanya dalam bentuk nominal, tapi juga dalam bentuk ketenangan batin, kebahagiaan. Dan itu jauh lebih mahal daripada sekedar uang. Ya, Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi itu ya ibu-ibu dan para pemirsa yang ada di rumah. Jadi poin utama bagi kita ketika kita berbisnis adalah kita harus mengedepankan nilai kejujuran. Ya Bu ya, jadi jangan sampai ketika kita berbisnis ada sesuatu yang mungkin konsumennya itu kecewa karena kita tidak jujur gitu kan. Misalkan kita beli buah bilangnya manis, taunya asam gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan terkait etika dalam berbisnis. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami pun akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk menanyakan terkait tema kita pada hari ini, yaitu prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Silakan para pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya kepada narasumber, kami akan berikan kesempatan untuk bertanya dengan tayangan VT berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta. Saya seorang pedagang karpet. Terkadang saat ada yang beli, ada saja yang berhutang, tapi susah ditagihannya. Bagaimana saya harus bertindak menurut Islam? Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Baik, mungkin Ustadz Zen ya, silakan Ustadz untuk jawabannya Ustadz. Ya. Tafadhol, Ustadz. Baik, izin Ya. Ustadz Mukhlis ya. Baik, tentang masalah hutang nih ya. Ini memang ada karakter orang yang hutang. Jadi kalau giran ngutangnya mah baik, pasti tagihnya galakan. Ya, begitu ya. Bahkan ada penyakit namanya gapatar. Waduh, apa itu? Apaan gapatar? Gerakan apa-apa entar. Bayar utang entar, gitu kan? Tarsok lagi gitu kan. Nah, bahkan kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah orang yang bayar utang. Kata Nabi SAW, khiyarukum ahsanukum qada'ah. Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik bayar utang. Bahkan suatu ketika Nabi tidak mau menyelatkan orang yang masih ada utang dan tidak ada yang mau menanggungnya. Kata Nabi SAW, fasallu alaih. Sahabat sholatin tuh. Fa inilah musalliman lahu alai dainun. Saya nggak mau nyolatin orang yang masih ada hutang. Jadi bahaya Bu utang. Kadang-kadang pinjam, Bu pinjamnya 10.000 ternyata nggak dibayar-bayar. Nanti ingat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan kalau memang susah ngutang, maka disebutkan lebih baik udahlah diikhlaskan. Walaupun sedekah ya Kiai ya, sedekah itu adalah mungkin jadi terpaksa, tapi kalau diikhlaskan menjadi sesuatu yang maha dahsyat. Wallahu alam. Masya Allah. Saya nambahkan Ya, sedikit. silakan Ustaz. Orang yang berhutang itu kondisinya mungkin beda-beda ya. Ada yang dia punya uang sebenarnya. Kalau dia tunda atau dia tidak mau bayar, dia zalim. Itu dikatakan matlul ghaniyyi zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Kalau orang yang berhutang itu memang betul-betul tidak mampu, dia nggak punya uang. Di sini berlaku ayat wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kondisi susah, maka beri tangguh waktu. Beri supaya sampai dia memiliki kemudahan. Jadi saya kira lihat kondisinya juga. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tambahan penjelasannya. Itu dia pemirsa ya, mudah-mudahan terjawab atas pertanyaannya. Jadi catatannya Ibu, ketika ditagih hutang ya segeralah untuk menunaikan. Jangan ketika pas minjem, baik benar omongannya ya Bu ya. Pas minjem bilang engkau adalah malaikat penyelamat hidupku. Pas giliran ditagih berubah kata-katanya, engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Waduh, ini dia ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, untuk itu sekarang biar adil ya, saya akan memberikan kesempatan bertanya untuk jamaah yang ada di studio. Silakan, ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Kusrini dari Majelis Taklim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro. Izin bertanya Ustadz, apa yang menjadi ciri khas etika bisnis dalam etika berbisnis dalam Islam, sehingga kita bisa mengetahui ataupun mendeteksi secara cepat apakah bisnis ini sesuai dengan prinsip Islam ataupun tidak sesuai dengan prinsip Islam. Nah seperti itu, jadi ciri khasnya Ustadz. Iya. Nah mohon penjelasannya, syukran Ustadz. Iya, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin Ustadz Mukhlis boleh dijawab, silakan Ustadz. Ya, ciri khas dari praktik bisnis yang bernuansa Islami atau yang Islami lah katakan, itu adalah yang menegakkan prinsip-prinsip etika. Jadi dia bukan hanya sekedar mencari keuntungan, dia bukan hanya sekedar kepentingan-kepentingan materi, tapi ada ruh yang menjiwainya. Jadi ini yang nilai-nilai spiritualitas yang ada di balik itu. Berarti dia masa-masa jual barang, selesai terima uang, begitu saja tidak. Tapi harus ada motif misalnya bahwa ini adalah bagian dari kita bertahun dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita jual pakaian, kopiah misalnya, sarung. Itu bukan hanya sekedar sarung kita laku dengan berbagai cara, tapi tidak. Ini saya jual supaya dia bisa beribadah dengan baik. Itu ruh yang menjiwai. Jadi ini mungkin yang membedakan praktek bisnis dalam Islam dengan praktek bisnis sekuler. Yang hanya semata-mata untuk mengeruk keuntungan material. Sebab kalau semata-mata hanya keuntungan material, dia akan menghalalkan segala cara. Termasuk menipu orang, termasuk curang dan lain sebagainya. Tapi kalau dilandasi pada semangat nilai-nilai spiritualitas, nilai bisnisnya ada lebihnya nanti, ada nilai plusnya. Ya, itu yang harus diinginkan. Nah, salah satu prinsip dalam etika itu adalah tadi kita sudah bicara transparansi, akuntabilitas, kemudian jangan sampai curang. Itu juga harus ada kerelaan. Jadi betul-betul karena prinsip saling merestui, rela itu akan membahagiakan semua pihak. Ini nanti ada satu kesempatan kita minta Ustaz Mahfuzul Huluku untuk membacakan satu ayat yang sangat relevan sekali bahwa bisnis itu harus didasari pada saling merelakan. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu harus antaradin. Antaradin. Saya tidak tahu masih ada waktu untuk dibacakan Ustaz Mahfuzul Huluki. Saya kira itu sangat bagus sekali untuk kita renungkan dan cermati bersama ayat ini. Baik, silakan Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu. Baik Ustadz, untuk penjelasan ayat ini kita tahan dulu. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia menemani kami di program Serambi Islami. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Ustadz, silakan dilanjut terkait ayat tadi. Tafadhol. Ya, ayat tadi melengkapi pembahasan kita sebelumnya, Bu, ya, bahwa di dalam praktik bisnis itu harus ada kerelaan antarodin. Ini penting untuk tercapainya, kalau bahasa sekarang ini, kepuasan pelanggan, customer. Jadi bukan hanya sekedar lu jual, gue beli, tapi bagaimana menciptakan kepuasan. Bagaimana transaksi jual beli atau bisnis itu bisa membahagiakan. Membahagiakan yang membeli, membahagiakan yang menjual. Dan ini dalam praktek modern ternyata sudah banyak yang melakukan. Ya. Bahkan dalam transaksi jual beli online pun sekalipun, dalam beberapa platform e-commerce itu sudah ada, misalnya kalau ada yang tidak sesuai bisa dikembalikan misalnya. Itu bentuk lain dari bagaimana supaya konsumen itu merasa puas dengan yang dia beli itu, dengan pelayanan yang diberikan, ya. Itu bahkan termasuk dalam jasa sekarang ini. Pelayanan jasa itu juga sudah sangat mementingkan kepuasan pelanggan. Supaya betul-betul tercipta apa yang namanya antarodin tadi itu. Prinsip suka sama suka. Kerelaan. Bukan hanya sekedar ijab kabul secara lisan. Saya jual ya, saya beli ya. Bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu. Bagaimana melahirkan kepuasan, bagaimana melahirkan kebahagiaan. Baik bagi yang menjual maupun yang membeli. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, melahirkan kepuasan. Ini berkaitan dengan kerelaan, prinsip kerelaan yang harus diperhatikan dalam etika berbisnis. Baik, mungkin saya akan berikan kesempatan lagi ya untuk jamaah yang ingin bertanya. Silakan, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina dari Majelis Taklim Azhara Gerabunga, Bintaro. Izin bertanya Ustadz, apa saja larangan dalam berbisnis menurut syariah dan bagaimana pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mempengaruhi keberkahan dalam bisnis? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin Ustadz Zeni yang pas nih. Mohon Bu Ustadz, silakan. Izin, Ustadz Mukhlis, tadi ada pertanyaan dari Bunda ya. Larangan bisnis dalam Islam tidak hanya menipu tadi ya, yang sudah disebutkan, kemudian juga barangnya harus yang halal. Tidak boleh kita menjual barang-barang yang haram. Oleh karenanya Nabi juga ngelarang juga kita berbisnis nipu yang tidak jelas, goror ya. Goror itu yang tidak jelas.
Nah Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi ngelarang jual beli yang gak jelas. Termasuk spesifikasinya yang tadi sampaikan. Jadi deskripsinya yang terlalu lebay, ya kan? Barangnya tidak ada atau nanti bai' ma'dum, suatu barang yang tidak ada kemudian dijual kan? Itu juga dilarang. Karena boleh jadi dalam kaidah fikih disebutkan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu dalam Islam ternyata dilihat ada ilatnya. Pasti ketika ada larangan karena ada yang negatifnya. Kenapa kalau kita mau beli barang itu dilarang jual beli yang masih ada dalam pohon. Contohnya beli rambutan, masih dalam pohon yang masih berbunga gitu kan. Nah itu pertanyaannya kenapa tidak boleh? Karena ada yang dizolimin gak kira-kira? Yang dizolimin 2 orang. Ya pertama yang beli boleh jadi dizolimin, yang jual juga dizolimin. Kalau yang beli apa yang terjadi kalau rontok semuanya? Ya kan luar biasa. Yang kemudian kalau ternyata berbunga semua, berhasil semuanya, bayarnya 500.000, pas diturunin harganya 50 juta. Sakitnya di mana Bu? Waduh, sakitnya luar biasa tuh. Dia merasa, waduh, kalau begini jangan dijual kan? Nah itu makanya Islam tuh sangat luar biasa. Islam itu maka ada maqasid syariah. Ya kan yang tadi awal-awal Pak Kiai kita menjelaskan ada namanya maqasid syariah, hifzuddin, hifzul akli, hifzun nafas dan lain sebagainya. Termasuk hifzul mal, menjaga harta. Dalam bisnis juga nggak boleh. Misalkan mencuri, menjual barang curian. Nah tadi ada pertanyaan dari Bunda ya, yang tentang bisnis dalam Islam. Bisnis Islam itu minimal kalau berjualan itu tidak boleh ada prinsip syariah. Yaitu terbebas dari namanya maghrib. Maghrib bukannya maghrib isya subuh bukan. Maghrib itu maisir. Dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur judi. Ya kan? Gharar, tidak boleh ada yang tadi yang tidak jelas ya kan. Harus jelas spesifikasinya, barangnya dan sebagainya. Terus riba. Jual beli itu tidak boleh ada unsur riba. Yang tadi ayat sudah kita bacakan. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah berikan solusi. Yang halal itu adalah jual beli, yang haram adalah riba. Kalau jual beli ada unsur ribanya, maka dilarang. Begitu, wallahu alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, jadi catatan penting ketika dalam berbisnis tidak boleh ada unsur maghrib ya Bu ya. Maisir, gharar, dan riba. Ini yang harus kita hindari. Baik, mungkin ada lagi jamaah yang lainnya yang ingin bertanya. Silakan, ibu-ibu, boleh? Ya, silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro. Izin bertanya Ustadz, dalam konteks kompetisi bisnis, bagaimana etika Islam dalam menekankan peningkatan kolaborasi dan saling menghargai antar sesama pelaku bisnis? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ini silakan Ustadz Mukhlis jawabannya Ustadz. Baik, dalam dunia usaha sering sekali terjadi kompetisi ya antara satu dengan yang lainnya. Kompetisi itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Dia akan bermakna positif kalau kompetisi itu kita letakkan dalam kerangka ta'awun. Saling menolong. Bahkan akan sangat bagus sekali kalau saling bersinergi. Sekarang kan sudah zamannya itu orang gak bisa sendirian. Tapi harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Itu akan sehat kompetisinya. Yang tidak sehat itu kalau kemudian saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, saling menjatuhkan. Dengan berbagai macam cara. Merendahkannya, lalu kemudian menjelek-jelekkannya. Ini sudah masuk kategori sukhriyah misalnya. La yaskhar qaumun min qaumin. Gak boleh itu ada. Ya. Bahkan mengunggulkan produk yang dibanding menjatuhkan yang lain. Itu sudah tidak sehat. Ya. Jadi letakkan kompetisi itu dalam kerangka ta'awun, dalam kerangka munafasah, ya, yang sehat. Dan tentu di era modern sekarang ini banyak sekali fasilitasnya, banyak sekali sarana untuk itu ya. Karena sekali lagi, mengapa harus diletakkan dalam konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa?
Dan sebaliknya jangan ta'awunnya itu dalam alal itsmi wal udwan, saling memusuhi dalam perbuatan dosa, misalnya saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh dilakukan ya. Dan Islam pun mengapresiasi ya para pedagang itu yang kalau dalam berusaha itu menegakkan prinsip samhan. Samhan idza ba'a, samhan idza ibta'a. Samhan itu artinya kalau bahasa umumnya itu toleransi. Sebenarnya toleransi itu ada rasa tenggang rasa, ada rasa kasih sayang. Harus dibangun atas dasar itu, semangat itu. Semangat at-tasamuh. Tasamuh bukan arti dalam kerukunan, toleransi, menghargai dan lain sebagainya. Tapi bagaimana bisa saling berkolaborasi, bersinergi, diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Itu nanti keberkahannya akan dirasakan bersama. Ya, itu. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sudah terjawab ya, Insya Allah ya. Baik, mungkin saya akan berikan kesempatan satu lagi untuk penanya. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Tini dari Majelis Taklim Azhar Agrabunga. Izin bertanya Ustadz, dalam perspektif Islam, apa peran niat dalam aktivitas bisnis? Dan bagaimana niat yang baik dapat membentuk etika berbisnis yang sehat? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zain, monggo Ustadz dijawab. Ustadz Mukhlis ya. Baik Ustadz Fauzan. Ya. Niat ini luar biasa. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi, niat itu di posisi urutan pertama, hadis pertama. Innamal a'malu binniyat. Sahnya sesuatu itu tergantung niat. Dalam kitab Al-Asbah wan Nazair pun disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Semuanya tergantung niat. Nah, ada yang menarik melanjutkan penjelasan dari guru kita Ustadz Mukhlis bahwa kalau kita dalam bisnis niatnya karena Allah menjadi ibadah. Tadi dengan ikhlas, dengan pelayanan prima dan sebagainya, itu harus menjadi ibadah. Beda dengan yang bisnis konvensional, nggak jadi nilai ibadah karena dia dunia saja. Bahkan ketika dia profitnya, kalau dunia ini profit aja, untung aja yang didapatkan. Tapi kalau bisnis dalam Islam karena dia niatnya baik, ya kan, dia tidak hanya mendapatkan profit, tapi mendapatkan ketenangan jiwa yang namanya benefit atau dalam bahasa Qurannya falah, ya kan. Aflah itu kan orang yang sukses, ya kan, atau al-muflihun orang yang sukses. Maka orang yang dia timbangannya baik, bukan hanya termasuk kategori mereka dijauhkan minal khosirin, orang yang rugi, tapi al-muflihun orang yang sukses. Karena kenapa? Walladzina hum li amanatihim wahdihim raun. Mereka menjalankan amanah dan menepati janji. Janji dengan spesifikasi harganya, barangnya, produknya. Karena diawali dengan niat. Kalau orang udah niatnya, bisnisnya ikhlas, maka bisnisnya maksimal. Kerja juga sama. Kalau kerja ikhlas, kerjanya cerdas, kan gitu ya. Ibunda juga sama. Kalau ngaji niatnya ikhlas, enggak lelah itu. Baca Quran 1 ain, 2 ain, 1 juz. Karena kenapa? Lillah. Karena Allah. Tapi kalau karena mertua, itu berbeda. Ya kan? Nah itu akan jadi lelah. Karena pengen nggak dianggap, nggak dipanggil, nggak ada sambutan apresiasi, lelah. Tapi kalau kita bisnisnya lillah, niatnya karena Allah, luar biasa maksimal. Packagingnya bagus, bahkan pesaing menjadi mitra. Kalau Bunda pernah ke Tanah Abang ya, atau pernah ke Harko Mangga 2, itu kita beli spare part. Dia nggak ada, oh bisa ngambil dari pesaingnya kan. Dia bisa menguntungkan. Bahkan dalam kitab Al-Isabah Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu beli belanjaan dari Abdurrahman bin Auf. Disebutkan walakinna Abu Bakrin radhiyallahu an, disebutkan bahwa ishtaro anhu Abdurrahman bin Auf. Kemudian itu ternyata Abu Bakar membeli barangnya itu dari Abdurrahman bin Auf. Fa'atau li ahli, dan Abdurrahman bin Auf setelah barangnya dibeli oleh Abu Bakar, kemudian barang itu diberikanlah kepada keluarganya. Ini kan sinergi.
yang luar biasa, the power of we, kekuatan kita. Inilah indahnya etika bisnis dalam Islam. Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin Ustadz Mukhlis ada tambahan terkait niat, Ustadz? Niat itu penting, Bu. Jadi kalau melakukan sesuatu itu lipat gandakan niatnya, Bu. Karena pahalanya pun akan berlipat ganda. Jadi kalau kita menjual, berbisnis hanya untuk dapat keuntungan saja, niatnya hanya itu yang dia dapat. Tapi kalau niatnya ditambah, misalnya supaya keuntungannya bisa saya gunakan untuk membiayai anak sekolah, memberi fakir miskin dan lain sebagainya, dan supaya yang menggunakan barang saya itu bisa beribadah dengan baik, dia bisa senang, bisa ini itu, perbanyak niat itu, maka pahala tergantung ta'addudun niat. Jadi ta'addudul ujur bi ta'addudin niat. Sama kita masuk ke masjid, kalau niatnya cuma tidur-tiduran, dapatnya cuma itu doang. Ada pahalanya, Bu, bisa istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk masjid kita niatkan, saya mau i'tikaf. Siapa tahu nanti ada orangnya, saya bisa mendapatkan informasi, saya bisa silaturahim, saya bisa melepaskan lelah sejenak di masjid, saya bisa menenangkan batin, saya bisa ini, itu, lain dan lain sebagainya. Dapat pahala sebanyak niat yang kita ucapkan itu. Jadi lipat gandakan niat dalam setiap amal kita, insya Allah pahala akan ikut sejumlah niat yang kita utarakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi poinnya adalah kita niatkan karena Allah ya Bu, bukan karena oleh karena, apalagi karena oleh-oleh. Jadi kalau kita niat lillah, maka insya Allah tidak lelah dan hidup kita akan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia menemani kami di Serambi Islam ini sampai di penghujung segmen ini. Alhamdulillah tak terasa. Dan untuk menambah kesempurnaan pemahaman kita dari diskusi kita pada episode kali ini, kita akan mendengarkan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama boleh saya persilahkan dari Ustadz Zain. Silakan Ustadz, mohon kesimpulannya Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz Fauzan, Ustadz Mukhlis. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata prinsip dalam bisnis Islam itu sangat luar biasa dahsyat sekali. Kalau dalam Al-Quranul Karim, kalau kita pengen sukses, pengen berhasil, minimal kita bisa lihat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Saat berbisnis dalam aktivitas apa saja, Allah menegaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, termasuk dalam berbisnis. Kalau kita berbuat baik, pasti ada rezekinya buat kita semuanya, bukan untuk orang lain. Bahkan menurut Mas'udul Alam Suduri dalam bukunya Contribution to Islamic Economic, ada prinsip bisnis syariah. Di antaranya adalah tauhid and brotherhood. Harus bisnis Islam itu harus mengatakan bahwa semua adalah keesaan Allah. Saat kita berbisnis dipantau Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tauhid and brotherhood. Dalam bisnis Islam semuanya adalah bersaudara. Baik itu muslim non muslim, semuanya kita menyatakan brotherhood, bahkan juga adalah ownership, kepemilikan pada prinsip dan milik Allah. Maka ada titipan nanti yang kita berikan dalam bahasanya lah distributive justice, distribusi berkeadilan. Bagaimana biar bisnis ini bisa berkah? Saya teringat apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Assas dalam kitabnya Ushul Iqtisadiyatil Islami, bahwa kalau pengen harta kita berkah, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita, bisnis yang sesuai dengan syariah, insya Allah hartanya berkah. Maka disebutkan al-barakatu al-maliyatu takunu. Ternyata harta yang berkah itu bisa melalui min thoriqil halali wal amali saleh. Yaitu dengan cara rezeki yang halal, bisnis yang halal, bahkan terhindar dari maghrib, maisir, gharar, riba, bahkan bekerja cara yang baik. Wallahu alam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ustadz Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA untuk mohon berikan kesimpulan dan mohon izin untuk sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, dari perbincangan panjang kita, saya kira ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, bahwa Islam itu memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta. Dan untuk itulah memang agama datang.
Itulah yang disebut sebagai salah satu dari maqasidus syariah, yaitu menjaga atau melindungi harta. Selain tentu saja jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, kita mengenal bahwa Islam itu bukan hanya mengatur soal hubungan antara dia dengan Tuhannya, seseorang dengan Tuhannya, tetapi Islam itu adalah agama yang sangat komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam muamalat, dalam masalah bisnis, jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa prinsip yang perlu ditegakkan sebagai nilai-nilai etik dalam berbisnis. Yang pertama, ada prinsip transparansi, akuntabilitas, pencatatan, pendokumentasian. Ini penting sekali untuk menjaga keadilan, memberikan perlindungan hukum, dan menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua adalah dalam bisnis itu tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tatfif. Dan Islam sejak awal mengecam keras perilaku curang dalam berbisnis. Bahkan curang dalam tingkah laku apapun. Kemudian yang ketiga ada prinsip sukarela, kerelaan. Kalau prinsip-prinsip itu ditegakkan, insya Allah bisnis akan membawa keberkahan. Dan dalam Islam, keberkahan itu harus didasari pada niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat untuk membahagiakan, memberikan kepuasan kepada orang lain. Tentu saja dalam konteks kita ta'awun, dalam konteks kita saling memberi manfaat kepada lainnya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk menambah keberkahan majelis kita ini, mari kita sama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita di pagi hari ini, khususnya kita setelah melakukan sholat subuh, lalu kemudian kita isi dengan majelis ilmu, dan doa-doa di saat ini adalah doa-doa insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, limpahkanlah, curahkanlah segenap kasih sayang-Mu kepada kami dengan berkah Al-Quran. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, terangilah hati kami, sinarilah hati kami, dan berkahilah hidup kami dengan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu bersyukur, untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Muhammad Zain MA. Terima kasih Ustadz Mahfuzul Khuluki. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim Nasyid Zufairah. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang ada di studio Majelis Ta'lim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro, pimpinan Ustazah Santi Kusrini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa kerabat kerja yang bertugas, dan semoga acara ini bermanfaat. Saya Bang Ozan dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.